Selamat siang Bapak Ibu. Kita akan memulai kegiatan seminar transformasi kepemimpinan sekolah yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan Diklat Bakal Calon Kepala Sekolah Angkatan 1 Provinsi Maluku tahun 2025. Memulai kegiatan kita di saat ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan mendengarkan secara bersama paparan materi seminar transformasi kepemimpinan sekolah oleh peserta bakal calon kepala sekolah Bapak Rajab Syukur SPD. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih ya. Saya berdiri aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah datang memenuhi undangan kami. Sangat terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu Guru hebat. Namun sebelum saya memulai proyek transformasi kepemimpinan saya, ada hal berikut yang harus saya perlu sampaikan supaya sama-sama kita bisa tahu. Yang pertama, setelah kita diklat, ditugaskan kita yaitu tugas akhir bahwa untuk mengisi atau memenuhi persyaratan membuat proyek itu harus mengambil data murni dari sekolah Bapak Ibu bersama. Makanya saya dengan Pak Ede punya kesepakatan bersama bahwa kita langkah pertama tujuh yaitu rapor kinerja sekolah kita. Ternyata kita membuat rapor dan di situ ada 3 komponen yang memang diprioritaskan. Di antaranya yaitu numerasi, literasi, dan lulusan awal. Makanya saya sengaja mengambil proyek kita atau proyek saya yaitu menyangkut dengan numerasi. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan sebentar kita simak sama-sama. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk membangun. Kami harapkan kali ini bersifat rancang. Ya, oke, kita bawa waktu, kita mulai seminar transformasi kepemimpinan PCKS. Bapak Ibu sebelumnya saya percaya dulu PCKS sudah paham belum? Sudah tahu? Udah ya, pasti. Angkatan 1 tahun 2025 SMK Negeri Wapo. Oke. Ini foto saya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah lagi ganteng. Mudah-mudahan dengan tema yaitu transformasi kepemimpinan instruksional dalam meningkatkan kompetisi numerasi siswa di SMK Negeri Wapo. Yang saya bilang dari Bapak Ibu data yang saya habis sekolah yaitu data numerasi, kita bisa lewati ini. Kondisi real kita di sekolah, tingkat numerasi untuk pemahaman anak kita, saya ambil untuk kelas 12 saja ya, kita katakan, yaitu tingkat rendahnya 66 atau 67%. Jadi yang memahami tentang numerasi itu 3,3% saja. Makanya Bapak Ibu, saya ini data asli di sekolah kita yang harus kita rancang bersama, dan nanti kami guru mata pelajaran matematika itu nanti berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru mata prodi. Kita merancang suatu produk atau modul bagaimana supaya kita lihat tingkat numerasi secara masing-masing. Oke. Situ siswa belum kompeten. Siswa kelas 12 belum mencapai kompetensi minimum dalam memecahkan masalah matematika sederhana. Yang kedua, pembelajaran numerasi masih bersifat abstrak dan kurang terkait dengan konteks dunia kerja kedua. Kemudian berikut di situ diminta bahwa 80% guru-guru harus membutuhkan pelatihan tentang numerasi. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Masalah strategi dari kepemimpinan apa yang harus kita ambil? Yang pertama, selama ini kita melihat supervisi masih lemah. Kenapa sekarang kita katakan lemah? Karena supervisi masih dilakukan bersifat administrasi Bapak Ibu. Tidak langsung dilihat dari tinjau proses pembelajaran. Jadi supervisi akademik lebih fokus pada administrasi saja.
daripada peningkatan kualitas pembelajaran literasi. Pada seharusnya dua-duanya jalan, administrasi maupun dengan tingkat kemampuan anak itu seharusnya. Dan kedua, pembelajaran terisolasi, artinya kurangnya kolaborasi antara guru matematika dengan guru mata pelajaran politik. Itu kita akui di sekolah kita. Oke, yang berikut yaitu pendekatan abstrak. Pembelajaran numerasi belum terintegrasi dengan praktik kerja kejuruan. Ini masalah strategi yang kita ambil. Bisa paham ya, Bapak Ibu ya? Oke, boleh kita lanjut? Boleh. Nah, ini ada pertanyaan khusus bagi kita semua, Bapak Ibu. Mengapa transformasi dibutuhkan? Apalagi yang pertama di era zaman sekarang, Bapak Ibu, ya, dengan berbagai macam teknologi yang begitu maju besar di era industri 4.0, bahkan sekarang masih sudah tahap 4.1. Maka sangat dibutuhkan namanya kompetensi numerasi kepada anak maupun kepada kita Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, kebijakan mereka yang sangat menuntut kita, yaitu penguatan pembelajaran berdiferensiasi dan pengembangan kompetensi literasi numerasi. Jadi Bapak Ibu, numerasi literasi itu sejalan Bapak Ibu. Yang begitu setia, sangat sejalan. Saya kasih dulu bagi Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahami satu teks, bagaimana kita menganalisis? Jadi kita memahami satu teks, baru kita bisa berarti animasi kita bisa lihat. Oke, dan ketiga itu program SMK Pusat Keunggulan mengharapkan kita mendorong peningkatan kualitas pembelajaran yang relevan dengan industri. Jadi bagaimana mencapai kalau numerasinya tidak jalan? Saat itu masa-masa luar tentang industri mereka bisa hadapi. Boleh Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Tujuan proyek yang saya rencanakan selama 6 bulan Bapak Ibu ada 5 tahap. Yang pertama, meningkatkan nilai rata hasil awal. Jadi awal pertama kita praktis dulu, ya, data numerasi di kelas 12. Kemudian terukur, harus terukur Bapak Ibu. Yang kedua, artinya praktis dan proses menggunakan instrumen hasil awal yang divalidasi. Kemudian yang ketiga dapat dicapai. Bapak Ibu saya bilang tadi pertama, yaitu nanti kita buatkan tim dari matematika dengan kejuruan. Kalau kita buat tim, kita bikin modul. Data numerasi dalam pembelajaran apa di kejuruan. Ada 4 siklus yang kita jalankan seperti itu. Jadi terlibat 40 mata pelajaran matematika dan 20 guru politik. Dan berikut yaitu relevan. Artinya langsung terkait dengan peningkatan kompetensi dasar dan kesiapan kerja siswa. Lanjut, waktu yang direncanakan yaitu selama 6 bulan Bapak Ibu. Ya, dari bulan Januari sampai bulan Juli 2026. Boleh kita lanjut? Oke, sip. Sasaran proyek. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. 4 orang guru matematika kerjasama dengan 20 guru politik dari masing-masing jurusan. Jadi jurusan RPL, perkantoran, pemasaran dan akuntansi. Nah, kemudian berikut adalah tim kepemimpinan. Kita sudah bangun struktur. Satu tim yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan kepala studi yang memiliki kapasitas untuk supervisi. Artinya dan tiap bulan kita akan evaluasi perkembangan guru kita. Jadi kita punya satu visi harus satu rencana. Bagaimana evaluasi itu akan meningkat di masing-masing profesi. Oke, berikut yaitu inovasi, yaitu terbentuklah komunitas praktis numerasi kontekstual. Jadi kita memahami kebutuhan guru dan siswa melalui observasi. Yang kedua, keseimbangan pembelajaran numerasi abstrak dengan kebutuhan kejuruan. Yang ketiga, komunitas praktis merancang modul ajar numerasi terintegrasi. Hanya modul kita terintegrasi dengan kejuruan. Keempat, prototipe. Hanya kita membuat dan menguji coba modul ajar pada satu topik tertentu. Jadi kalau ada siklus, jadi kita uji mana yang sudah boleh, mana yang belum supaya peningkatan. Mana yang kalau sudah boleh kita berikan penilaian, yang belum kita berikan penilaian. Tim yang kita buat tim. Kemudian yang terakhir lesson study, yaitu sekelompok guru bekerja sama. Hanya tadi kita sudah buat. Oke Bapak Ibu ya, mungkin informasi jelas ya. Boleh kita lanjut? Lanjut. Oke, yang berikut yaitu strategi implementasi 6 bulan yang kita rencanakan selama 6 bulan. Bulan Januari yaitu persiapan awal. Jadi ada sosialisasi proyek, pembentukan tim,
pelatihan study, kemudian ada pre-tes numerasi siswa. Kemudian pada bulan Februari sampai Mei implementasi, yaitu siklus lesson study, coaching, intensif, forum berbagai pihak baik, praktik baik, dan pengumpulan data. Itu antara bulan Februari sampai Mei. Kemudian bulan terakhir Juni, yaitu kita lakukan refleksi dan pemanfaatan. Ya, ada proses akhir untuk mengukur, lalu kita melakukan evaluasi, menyusun rekomendasi mana yang harus lanjut, ditingkatkan seperti itu tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, yang berikut yaitu monitoring dan evaluasi. Dalam monitoring yaitu satu, kita membandingkan skor awal dengan skor akhir. Artinya pre-test dengan post-test numerasi. Ada dua Bapak Ibu, bukan saja numerasi kuantitatif tapi kualitatif. Karena selama ini pemahaman bahwa numerasi itu sudah menentukan angka Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Dan kita diajarkan begitu Bapak Ibu. Semua mata pelajaran akan masuk numerasi. Kenapa cara berpikir kritis anak dalam suatu masalah? Dan di sini juga ada yang lain kualitas belajar bersifat tembak observasi, yaitu kualitatif. Oke. Kemudian keterangan guru, yaitu pasti sudah ada dokumentasi ya, kehadiran dan portofolio untuk ajar komunitas praktis. Kemudian dokumentasi melalui jurnal, revisi mingguan itu nanti dibuat oleh tim setiap siklus berjalan. Oke, berikut dampak dan berkelanjutan Bapak Ibu. Dampaknya apa? Diupayakan bahwa budaya kolaborasi dan sering antara guru berkelanjutan itu pasti ada terbentuk. Kemudian meningkatkan kapasitas instruksional leadership tim manajemen. Kemudian berikut pembelajaran lebih relevan, kontekstual dan menyenangkan. Nah, kemudian yang terakhir strategi berkelanjutan. Artinya apa Bapak Ibu? Integrasi komunitas praktis di dalam program MPP. Jadi kita punya modul itu bisa kita bawa ke MPP, Bapak Ibu. Dibahas dengan tema-tema di atas sektor MPP. Sebagai ada contoh. Kemudian ada juga dari matematika dengan semua guru berrutin. Dan ini dipantau setiap siklus selama 6 bulan berarti benar dipantau evaluasinya. Sehingga yang kita lihat Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu punya materi atau saya punya materi atau kita bersama, tapi lihat peningkatan mereka punya numerasi. Bagaimana cara mereka memahami suatu masalah yang juga masalah yang Bapak Ibu materi, bagaimana mereka bisa memecahkan. Bisa paham ya Bapak ya? Oke. Kemudian tujuan apa? Yaitu modul dapat diadopsi oleh sekolah lain. Sebagai contoh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Silakan sebagai pembaruan supaya kita maju. Bapak Ibu perlu saya katakan di rancangan. Andai kata kalau saya berhasil mari kita lakukan. Nanti Bapak Ibu ya, tentang seorang pemimpin yang memang usul tim membuat dia bagaimana perubahan semua terhadap pendidikan. Yang mana harus kita benahi. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu bisa minta sebentar ya, bisa minta tolong beri semua. Beri dulu, supaya jangan hilang. Ya, Bapak Ibu, saya minta satu saja dari Bapak Ibu, tepuk tangan kasih sayang. Saya kasih contoh. Kalau saya tepuk tangan sayang. Ini banyak kita bersama Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan kasih sayang. Ya, sekali lagi. Tepuk tangan kasih sayang. Terima kasih Bapak Ibu luar biasa, Bapak Ibu hebat. Luar biasa sekali, saya bangga dengan Bapak Ibu tadi ya. Boleh silakan dulu, terima kasih. Mungkin kalau ada masukan silakan. Ya, sebagai Bapak Presi untuk berlanjut ke depan. Terima kasih. Saya kembali ke moderator. Iya. Yang akan dilaksanakan nanti ada di, kalau saya tidak salah ada dari Januari sampai Juni. Tapi saya tidak lihat tahunnya Pak. Itu direncanakan Januari tahun depan. Nanti. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya di bagian tengah. Di bagian tengah ada Bapak Ibu, Pak Patelemonia. Ya.
Berdiri Bu. Berdiri. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Moderator, Pak Sumiru dan Pak Rajab. Mungkin ada dua hal, satunya ke Pak Rajab, satunya lagi ke Pak Sumiru. Yang pertama terkait dengan transformasi kepemimpinan berbasis numerasi. Jadi kalau saya ikuti banyak sekali variabel yang menjadi ukuran nanti ketercapaian numerasi itu di lembaga ini. Tapi saya punya pikiran satu saja. Guru-guru ini kan sudah banyak mengikuti kegiatan numerasi. Jadi berbanyak melatih belajar mandiri. Itu kan punya kunci cuma di soal-soal yang ada di tes akhir. Ketika anak berlatih di soal-soal itu, maka program asesmen yang setiap kali anak-anak kelas 11 ikuti itu pasti mereka juga, karena indikator itu ketercapaian dia terbaca di nilai rapor. Saya kira seperti itu. Hal yang paling sederhana. Kalau tadi saya kira variabelnya banyak sekali ada. Memang betul budaya kolaboratif dan dulu sama-sama guru matematika, guru produktif, semua guru yang ada di. Tapi saya punya pikiran sederhana seperti itu. Berbiasakan berbanyak pemahaman kita dalam soal-soalnya diperbiasakan, karena numerasi tadi sudah dibilang bukan saja soal angka, bukan mata pelajaran matematika saja dan hitung-hitungan yang lain, tapi semua mata pelajaran. Saya kira begitu. Lalu yang kedua ini tertarik karena memang saya guru uang. Kalau dibilang penyerapan industri 35%, lulusan terserap di industri relevan dalam 6 bulan. Ini saya kira permasalahan yang kalau tidak dirubah dengan strategi yang itu, maka tidak bisa kita menuju ke pelayanan terpadu yang terdepan dan punya hal-hal yang baik-baik, tapi kemampuan kompetensi kita masih di bawah jauh. Karena saya merasa kalau kemarin kita membahas, sebenarnya bukan membahas tapi mendengar. Kalau saya sih mendengar bukan membahas untuk visi. Jadi saya kira kalau visinya menjadikan lembaga ini sebagai layanan terdepan yang berbasis industri, saya kira dia punya variabelnya apa? Contoh yang harus kita perbuat itu apa? Ada yang bisa jawab? Saya minta langsung jawab kalau di dalam ruangan ini. Saya kemarin ikut kegiatan satu di Surabaya kemarin. Ini saya juga mencari waktu supaya saya mau semacam diseminasi lebih. Saya tertarik dengan satu langkah strategi ini. Saya tidak mau bilang dulu. Karena hal itu yang juga sederhana. Itu yang tadi saya bilang, saya main yang sederhana. Mimpi tinggi tapi kerjanya susah, berbuatnya susah sekali. Karena bagi saya sih kelemahan kita sekolah kejuruan, tapi guru-guru produktif, guru-guru yang ada di kejuruan itu tidak banyak action. Yang action bukan guru-guru produktif. Itu sangat sulit karena nadinya kejuruan, guru-guru kejuruan itu badannya SMK. Begitu. Jadi kalau tidak diberikan kesempatan untuk guru-guru produktif, saya kira itu susah, sangat susah. Karena pengalaman saya pernah Wakasek Humas 4 tahun di SMK PGRI, semuanya itu saya kasih ke setiap prodi. Saya tidak ikut campur. Saya punya urusan itu hanya sebatas surat. Saya punya urusan itu sebatas surat. Hal teknisnya saya tidak mencampuri. Begitu. Memang saya juga tahu, saya paham. Tapi hal teknis lebih baik itu ke guru-guru jurusan. Karena saya tahu itu dari dulu. Karena saya juga lulusan dari SMK. Jadi kalau dulunya bagus, saya kira yang sekarang itu harus lebih bagus.
tapi kenyataannya berbanding terbalik. Begitu. Kelemahan kita juga, kenapa di lembaga ini daya serap anak-anak lulusan itu, karena kemampuan kita untuk memberikan pemahaman anak-anak itu sangat rendah. Kenapa saya bilang sangat rendah? Jangan kita bangga anak kita lulus dari SMK 2, dia kuliah, dia dapat kerja, itu lulusannya SMK 2, bukan. Itu pemahaman kita harus itu harus dirubah. Kalau tidak dirubah maka 35% tadi itu dia tetap begitu, malah mungkin bisa saja turun. Begitu, karena lulusan itu benar-benar lulusan yang dari ijazahnya dihitung, diakui dari SMK-nya, bukan satunya. Itu pemahaman saya. Nah, oleh sebab itu saya kira marilah kita coba sayang anak-anak ini untuk pemasaran. Kalau tahun ini berhasil, maka tahun kedepannya untuk 3 jurusan itu bisa kita kerjasama. Karena untuk tahun ini ada 3 prodi yang langsung itu tidak nego-nego. Itu nanti sudah ada penandatanganan surat perjanjian kerjasamanya. Satu itu Yamaha, PT Hasrata Badi. Yang kedua itu grup aksesmu. Kalau tidak salah akan kantor ada di Wayami sini. Itu. Lalu yang ketiga itu bibliogi. Lalu sekarang ini saya punya tujuan satu, negosiasi sama direksi, wakil direksi grup kawan lama. Ya, itu di dalamnya ada Informa sama Asko. Itu saya punya cita-cita. Sampai kemarin saya masih negosiasi sama ibunya. Semoga berhasil, karena waktu anak-anak PKL 2 tahun kemarin itu saya punya tugas di Informa, dan sebelum Asko-nya diganti nama Asko itu apa namanya? Saya lupa lagi. Itu saya pergi bawa surat, jawabannya dari Informa, Pak, nanti tunggu 1 minggu lagi Pak, tunggu jawaban dari pusat. Itu seperti itu. Jadi saya kira mari kita benahi ini supaya ke depan jangan lagi kita ini jurusan ini dan begini begitu. Tapi mari kita lihat potensi anak-anak untuk terserap di uji. Karena yang terakhir kesimpulannya, bukan anak-anak kita sulit mencari kerja, tapi perusahaan juga sulit mencari anak-anak yang punya kompetensi, punya skill. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Patrimunia. Di samping kanan saya ada ususan, silakan Bapak Samya Putih, selanjutnya Bapak Krotewa. Terima kasih moderator. Pertama saya bangga sekali ya untuk Bapak berdua yang hari ini dapat menyampaikan program strategis menyangkut transformasi kepemimpinan sekolah. Saya mulai dari yang pertama dulu Pak Raja Syukur tentang bagaimana transformasi numerasi. Ya, kita sadari betul bahwa numerasi ini merupakan pengembangan tahap kedua dari filsafat ilmu sosial dalam kehidupan. Jadi kalau kita berbicara landasan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, landasannya itu berawal dari ilmu filsafat, kemudian berkembang ke matematis. Nah, kalau dalam konteks kehidupan sosial misalnya, ilmu hukum, ini ambil contoh ya, pemanfaatan numerasi dalam ilmu hukum. Ini saya gambarkan dulu sebelum saya masuk ke realisasi programnya. Sebelum
kalau dalam ilmu hukum, biasanya hukum itu kan mencari keadilan, ya seperti itu. Keadilan itu ditemukan dari keseimbangan. Nah, kata keseimbangan ini acuannya adalah hitungan matematis. Bagaimana kita bisa menghitung berat, bobot, ya, jauh, kurang, lebihnya itu dari ilmu matematis. Oleh sebab itu, miris sekali tadi saya lihat bahwa indeks pencapaian matematis di sekolah ini, numerasi di sekolah ini hanya 64% kalau tidak salah. 67, ya. Berarti masih sangat rendah gitu ya, Pak. Nah, bagaimana sehingga pemahaman numerasi ini bisa meningkat? Level target kita itu 80 sampai 90%. Nah, dengan program dan langkah-langkah strategis yang ditawarkan oleh para JAP ini lewat modul yang ditawarkan. Nah, saya tidak banyak berkomentar di sini karena saya sangat percaya bahwa ini juga sangat penting. Saran saya nanti Pak Jab, jika Tuhan berkenan nanti Bapak ditempatkan di instansi pendidikan manapun, mohon supaya proposal ini ditindaklanjuti di tempat Bapak nanti. Ya, itu harapan kita. Sehingga ini betul-betul bisa mengasah kemampuan numerasi kita. Karena numerasi ini bagian dari politis, ya, untuk rugi dalam kehidupan ini, pemecahan masalah, sinergitas kasus dan sebagainya itu standarnya itu dari numerasi. Seperti itu, jadi saya sangat luar biasa sekali mengapresiasi apa yang proposal yang ditawarkan oleh Pak Rajab Syukur hari ini soal pengembangan numerasi dan langkah-langkah strategisnya. Yang berikut ke Pak Sumeru menyangkut membangun kepemimpinan transformasi berbasis teaching factory. Kita tahu bahwa keberadaan teaching factory ini, walaupun saya ini kan bukan guru produktif Bapak Ibu, tapi setidaknya sudah sangat umum karena teaching factory ini bukan hal baru di SMK Negeri 2 Ambon. Saya masih ingat tahun 2007 itu saya di Jakarta, itu teaching factory itu sudah diterapkan di sana. Di sebagian sekolah SMIA dulu, tapi sebenarnya SMIA waktu itu. Nah, tujuan dari teaching factory yang menurut pengetahuan saya adalah bagaimana untuk meningkatkan hard skill dan soft skill dari murid. Ya, di mana dijadikan sebagai tempat pelatihan, khususnya sinergitas antara dunia usaha dan dunia kerja dengan lembaga pendidikan, sehingga penyelarasan kurikulum itu bermuaranya itu ada di teaching factory di sana. Itu tujuan utamanya. Nanti kemanfaatannya baru mungkin dari desain produk yang dihasilkan oleh murid, ada pengembangan karya di sana yang punya nilai jual, dan itu diakui oleh lembaga yang tervalidasi secara nasional yang tadi Pak Sumeru sudah sampaikan lewat Badan LSP, lembaga sertifikasi provinsi. Itu luar biasa sekali kalau memang desainnya itu bisa mencapai target yang Pak Sumeru sampaikan tadi. Nah, itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Karena di situ misalnya anak bisa menciptakan segala desain, inovasi, produk karya yang menjadi ikonik dari sebuah produk dari TEPA yang bersangkutan. Itu punya nilai jual Bapak Ibu, punya nilai investasi yang sangat tinggi. Pengakuan terhadap karya kita itu dari LSP Bapak Ibu, itu jangan lupa. Ya, itu pengakuannya lewat LSP. Misalnya, makanya saya tarik satu kata dari filsuf, seorang ahli filsuf Indonesia yang masih hidup di zaman sekarang ini ketika saya menyampaikan hal ini kepada Bapak. Namanya itu dikenal di Indonesia ini Saudara Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung itu menyatakan ijazah itu tanda saudara pernah sekolah, bukan tandanya saudara pernah berpikir. Artinya apa? Setinggi apapun kita studi Bapak Ibu, tapi kalau kita tidak punya keahlian, yang keahlian itu sama sekali tidak diakui, tidak punya lisensi, maka berat untuk kita itu bisa diterima di dunia usaha atau dunia kerja. Baik, terima kasih sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih BFC. Terima kasih Bapak Samea Putih. Dilanjutkan dengan Bapak Roak Hewan. Terima kasih Bu Moderator untuk kesempatannya. Yang kita hormati Pak Sudiro dan Pak Rajat yang sudah pernah menyampaikan arah pandang ke depan terkait dengan memajukan lembaga yang kalau Tuhan berkehendak berdua memimpin. Pak Telemore dan Pak Samea Putih sudah begitu banyak menyampaikan. Kita sederhana saya Bapak berdua. Semua orang punya mimpi yang besar. Itu pun atau semua keluarga besar SMK punya mimpi yang sama. Tetapi apa daya mimpi itu bisa tercapai kalau ketemu komandan sensei arah betul. Artinya yang harus kita bilang di ruangan ini ulang bahwa waktu rapat bersama kita yang Pak Sudiro kan agak sedikit berbeda pendapat menyangkut dengan kesempatan yang diberikan kepada tentang program ini untuk bisa mendesain, bisa berkembang dengan cara berikan kepada ketum kebebasan untuk bereksplorasi menyangkut dengan memajukan program. Harapan untuk Bapak berdua, ini harapan ini berat. Kalau Bapak berdua sendiri pikul, tapi kalau Tuhan berkehendak untuk ada perubahan yang terjadi nanti entah di sini atau dimanapun, ketum tetap berdua untuk hal-hal positif yang telah Bapak tayangkan tadi di slide. Kita mesti jujur bahwa memang akhir-akhir ini kamu semua gelisah. Setiap orang ada masa, setiap masa ada orang. Pandangan berbeda-beda, tujuan sama, oke. Namun ini sekolah SMK, ini bukan sekolah SMA. Atau semua paham SMA arah kemana, SMA arah kemana. Oleh karena ini butuh kepemimpinan yang punya misi yang bisa diikuti oleh semua orang. Pak Kepset yang sekarang ini punya misi dan visi yang luar biasa, betul nggak begitu? Namun karena ini merupakan hal yang mesti ada perubahan transformasi, ada perubahan. Oleh karena itu kita berhak untuk bisa punya mimpi yang sedikit maju, ya, untuk bisa mengembangkan SMK 2 ke depan. Banyak hal yang kita pikir bahwa juga sudah banyak sampaikan kepada Tolong, dan lewat kegiatan hari ini kita sama-sama mendoakan yang terbaik apa yang dirancangkan oleh Bapak berdua ke depan. Tuhan dan Allah berkehendak, waktunya tiba, siapapun yang akan ditempat di sini atau ke dimana saja Bapak berdua ditempatkan, itu Tuhan punya kehendak. Mungkin demikian dari Bapak berdua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Roak Hewan atas segala masukan, saran yang diberikan kepada kedua bakal calon kepala sekolah, dan kesempatan selanjutnya diberikan kepada kedua bakal calon kepala sekolah untuk menanggapi setiap usul saran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, Bapak Ibu Guru hebat, terima kasih banyak. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih karena masukan-masukan itu sangat terinovasi buat kami semua. Ada beberapa hal yang disampaikan, namun yang perlu saya sampaikan pertama kemarin yang disampaikan bahwa memang betul di sekolah kita ini sudah berbagai macam Bapak Ibu Guru yang ikuti kegiatan. Tidak terindah dan Bapak kita betul. Tetapi untuk menyatukan itu susah. Makanya saya harapkan tadi menyampaikan benar dan untuk itu yang bisa menyatukan seperti tadi. Kita harapkan satu program, satu misi, satu tim, supaya kita sama-sama maju. Memang semua Bapak Ibu ya Bapak kita sudah mengikuti banyak kegiatan. Tetapi menyatukan tadi, karena kita lihat masih terpecah-pecah. Jadi kita pikirkan atau kita harapkan supaya kita buat satu tim. Kalau memang ini seperti apa gitu, supaya kita sama-sama berbareng-bareng dan bergabung untuk melakukan suatu sekolah. Mungkin itu Bapak ya. Oke. Dan yang lain informasi yang masukkan, terima kasih Bapak Ais dan Bapak Naro, terima kasih banyak, dan Ibu Siti juga tadi ternyata di situ sudah ada 2006. Mungkin salah ya, belum lihat ya. Coba Jum, tampilkan dulu. Terima kasih atas masukannya. Kalau memang belum nanti kita lihat lagi.
Oh iya, di depan saja pada Yusuf ya, dan itu belum ada. Terima kasih Yusuf atas persiapannya. Memang itu namanya arangga depan. Siap. Oke, terima kasih.